Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solinarian Nuruda dengan NIM 20108020078. Di sini saya ingin menjelaskan terkait tugas penelitian yang berjudul Pengaruh Pengetahuan, Persepsi, dan Sikap terhadap minat menggunakan produk berbahan syariah. Studi kasus pada pedagang kaki lima di Kecamatan Ngemplak. Baik, materi yang pertama yaitu bab 1 mengenai pendahuluan. Pada materi ini saya akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Dewasa ini permasalahan yang tengah dihadapi bank syariah, salah satunya yaitu kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan produk berbahan syariah. Bank syariah memiliki produk atau jasa yang tidak akan ditemukan dalam operasi bank konvensional. Prinsip-prinsip seperti musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah, istisna, dan sebagainya tidak memuat adanya prinsip bunga seperti yang dikembangkan bank konvensional. Sebagai sesuatu yang tergolong baru, keberadaan bank syariah dan produk-produknya tentu akan menjadi suatu pilihan yang mungkin diminati dan mungkin juga tidak. Pandangan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah diantaranya dapat diwakili dengan pandangan masyarakat terhadap perbankan syariah. Kesan umum yang ditangkap masyarakat tentang perbankan syariah yakni yang pertama, perbankan syariah identik dengan sistem bagi hasil. Yang kedua, perbankan syariah adalah bank Islam. Salah satu peranan bank syariah yaitu memiliki kontribusi dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada penelitian ini saya mengambil tempat di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Kecamatan Ngemplak merupakan salah satu kecamatan yang memiliki jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah yang cukup berkembang. Salah satu usaha yang saat ini berkembang di Kecamatan Ngemplak yaitu maraknya pedagang kaki lima. Kehadiran pedagang kaki lima menjadi salah satu pelaku usaha yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kecamatan Ngemplak. Meskipun pedagang kaki lima memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Kecamatan Ngemplak, namun permasalahan yang ditemukan bahwa banyaknya usaha pedagang kaki lima yang kurang berkembang. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya modal. Pedagang kaki lima merupakan sasaran yang tepat bagi perbankan syariah untuk memperbesar pertumbuhan tabungan-tabungan dan penanaman modal yang dibutuhkan oleh para pedagang kaki lima. Kehadiran bank syariah memiliki dampak dan kontribusi besar terhadap pertumbuhan sektor real seperti UMKM. Namun, persepsi dan sikap masyarakat, khususnya pedagang kaki lima terhadap bunga bank dan sistem bagi hasil sangat beragam. Mereka cenderung menerima bunga, tapi ada juga yang menolak bunga. Serta banyaknya pedagang kaki lima yang masih kurang memahami tentang bank syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pengetahuan, Persepsi, dan Sikap terhadap minat menggunakan produk perbankan syariah pada studi kasus pedagang kaki lima di Kecamatan Ngemplak. Selanjutnya itu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat pedagang kaki lima di Kecamatan Ngemplak dalam menggunakan produk perbankan syariah? Yang kedua yaitu apakah persepsi berpengaruh terhadap pedagang kaki lima di Kecamatan Ngemplak dalam menggunakan produk perbankan syariah. Dan yang ketiga, apakah sikap berpengaruh terhadap minat pedagang kaki lima di Kecamatan Ngemplak dalam menggunakan produk perbankan syariah. Baik, selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat pedagang kaki lima di Kecamatan Ngemplak dalam menggunakan produk perbankan syariah. Yang kedua, untuk mengetahui apakah persepsi berpengaruh terhadap minat pedagang kaki lima di Kecamatan Ngemplak dalam menggunakan produk perbankan syariah. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah sikap berpengaruh terhadap minat pedagang kaki lima di Kecamatan Ngemplak dalam menggunakan produk perbankan syariah.
Baik, pembahasan selanjutnya yakni manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi pembaca sekalian. Adapun penjabaran dari manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan pengaruh pengetahuan, persepsi, serta sikap terhadap minat menggunakan produk perbankan syariah. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam pengaplikasian strategi praktisi bank dalam menarik minat pedagang kaki lima menggunakan produk perbankan syariah. Materi yang kedua yaitu bab 2 mengenai landasan teori. Topik yang akan dibahas pada materi ini diantaranya kajian teori, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran. Langsung saja yang pertama yaitu kajian teori. Adapun hal-hal yang akan dibahas pada kajian teori ini yakni pertama pengetahuan. Menurut Kamus Terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui. Misalnya kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal, contohnya mata pelajaran. Sedangkan menurut Noto Atmojo dalam Yuliana 2011, pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimiliki. Misalnya melalui mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi pengetahuan adalah kesadaran atau pemahaman tentang sesuatu seperti fakta, informasi, deskripsi, atau keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman atau pendidikan dengan mempersepsi, menemukan, atau belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya yaitu faktor pendidikan, faktor pekerjaan, faktor pengalaman, keyakinan, dan sosial budaya. Selanjutnya, indikator-indikator pengetahuan menurut Noto Atmojo dalam Al-Bunsyari 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahu. Tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah, diartikan mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk mengukur bahwa orang tahu tentang sesuatu. Yang kedua, memahami. Memahami merupakan suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Yang ketiga, aplikasi. Aplikasi merupakan suatu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi yang sebenarnya. Yang keempat, analisis. Analisis merupakan suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek ke dalam komponen-komponen tertentu, tetapi dalam struktur organisasi tersebut dan mempunyai hubungan satu sama lain. Yang kelima, sintesis. Sintesis menunjukkan suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dan yang terakhir, evaluasi. Evaluasi merupakan kemampuan untuk melakukan penelitian terhadap suatu materi atau objek berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya, pembahasan terkait persepsi. Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses pemberian makna, interpretasi dari stimuli, dan sensasi yang diterima oleh individu, dan sangat dipengaruhi faktor-faktor internal maupun eksternal masing-masing individu tersebut. Menurut Toha, pada tahun 2003, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seorang adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal terdiri dari perasaan, sikap, karakteristik individu, prasangka, keinginan, atau harapan, dan juga perhatian. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan, dan kebutuhan sekitar.
Adapun indikator-indikator persepsi diantaranya yaitu objek yang dipersepsikan, alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf, dan yang terakhir perhatian. Pembahasan selanjutnya yaitu sikap. Sikap merupakan bentuk tingkah laku individu untuk merespon situasi atau kondisi sehingga individu mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan pemahaman persepsi dan perasaannya. Pembentukan sikap dipengaruhi beberapa faktor yaitu pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan, atau agama, dan faktor emosi dalam diri individu. Beberapa tingkatan menurut Nurmala dan kawan-kawan, sikap terdiri atas 4 tingkatan yang dimulai dari tingkat terendah hingga tertinggi, yaitu yang pertama, menerima atau receiving. Menerima atau receiving ini berarti mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan atau objek. Yang kedua, merespon atau responding. Merespon atau responding ini berarti memberikan jawaban jika ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan merupakan indikasi sikap. Tidak memperhatikan benar atau salah. Hal ini berarti individu tersebut menerima ide tersebut. Yang ketiga, menghargai atau following. Menghargai atau following ini berarti pada tingkat ini individu mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah. Dan yang terakhir, bertanggung jawab atau responsible. Bertanggung jawab atau responsibel ini merupakan sikap yang paling tinggi dengan segala risiko bertanggung jawab terhadap sesuatu yang telah dipilih. Menurut Azwar S., pada tahun 2011, struktur sikap terdiri dari 3 komponen yang saling menunjang, yaitu yang pertama komponen kognitif, yang kedua komponen afektif, dan yang terakhir komponen konatif. Pembahasan yang terakhir tentang materi kajian teori yaitu minat. Menurut Suyanto, minat didefinisikan sebagai suatu pemusatan perhatian yang tidak disengaja yang terlahir dengan penuh kemauan dan tergantung dari bakat dan lingkungan. Menurut Susanto, faktor yang mempengaruhi minat terdiri dari motivasi dan cita-cita, keluarga, peranan guru, sarana dan prasarana, teman pergaulan, dan media massa. Adapun indikator-indikator minat yaitu ketertarikan, perhatian, motivasi, dan juga pengetahuan. Pembahasan selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian. Walaupun sebagai jawaban sementara, hipotesis penting artinya untuk memberikan batasan pada penelitian sehingga pengumpulan data yang akan dilaksanakan terfokus pada hipotesis tersebut. Adapun hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut. H1 yaitu pengaruh pengetahuan terhadap minat pedagang kaki lima menggunakan produk berbahan syariah. H2 pengaruh persepsi terhadap minat pedagang kaki lima menggunakan produk perbankan syariah. H3 pengaruh sikap terhadap minat pedagang kaki lima menggunakan produk berbahan syariah. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Jadi variabel dependen ini dipengaruhi oleh beberapa variabel independen. Adapun variabel independennya yaitu pengetahuan X1, persepsi X2, dan sikap X3. Dan sedangkan variabel dependennya yakni minat atau Y. Materi selanjutnya yakni bab 3 mengenai metodologi penelitian. Topik yang akan dibahas pada materi ini diantaranya yaitu jenis penelitian, sumber data, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian yang menggunakan populasi atau sampel tertentu. Hipotesis penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen analisis data yang bersifat kuantitatif untuk menguji hipotesis penelitian. Peneliti menggunakan penelitian kuantitatif untuk mengukur pengaruh pengetahuan, persepsi, dan sikap terhadap minat pedagang kaki lima menggunakan produk berbahan syariah. Selanjutnya yaitu sumber data. Dalam penelitian ini,
Sumber data yang digunakan yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara autentik yang bersumber dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi yang dikumpulkan secara khusus dan berhubung langsung dengan permasalahan yang diteliti. Untuk penelitian ini, data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden yang dalam hal ini adalah pedagang kaki lima yang termasuk pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kecamatan Ngemplak. Pembahasan selanjutnya yaitu populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah pedagang kaki lima di Kecamatan Ngemplak. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel berguna untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian karena penggunaan sampel dapat meminimalisir penggunaan biaya dan mempersingkat waktu penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu probability sampling menggunakan random sample. Pembahasan terakhir yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dimulai responden mengisi pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan kemudian mengembalikannya kepada peneliti. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner diukur dengan menggunakan skala Likert. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.